jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Hai pemirsa dimanapun berada, kembali lagi kepada acara kita channel Opsi, obrolan penting seputar kehidupan. Hari ini kita bersama salah satu wanita yang luar biasa. Namanya siapa? Kita mau kenalan aja, namanya Mbak Ajeng. Hai Mbak Ajeng, selamat sih. Selamat Steve. Apa kabar? Saya gimana? Sehat juga. Cuti bersama Pak. Iya, cutinya lumayan ya. Lumayan. Kemarin balik kemana nih mudik? Kemarin mudik ke Lampung tapi jalan-jalan keluarga Pak di Bromo tahun ini. Di mana? Di Bromo Pak. Bromo. Oh, Gunung Bromo. Jawa Timur. Jawa Timur. Nyetir mobil sendiri? Enggak ya? Bisa tirit? Kebetulan sama keluarga bareng-bareng naik pesawat dulu, kemudian jalur darat dari Lewat pesawat, maksudnya cuma ngeliatin pesawatnya dong ya? Nggak naik pesawat, cuma dilewatin. Oke, bercanda ya. Kak, mau nanya. Kakak ini sangat berprestasi, aku lihat. Artinya, boleh kakak ceritain nggak? Kakak ini anak keberapa dan besarnya di mana? Oke. Saya sendiri lahir di Bandar Lampung. Oh, Khususnya Bandar Lampung yang lagi viral itu. wah ya, Bandar Lampung. Iya. Di Bandar Lampung. Saya anak enam Pak, dari 6 bersaudara. Wah, Banyak banget. ya ampun pemirsa, nih banyak banget ya. Hari ini bintang tamu kita tuh anak terakhir. Ternyata anak-anak terakhir itu bukan berarti mereka anak paling terakhir jadi nggak bisa maju. Ternyata kita dengar aja deh, Kak Ajeng, anak ke-6 ya kayaknya. Anak enam. Dari berapa bersaudara? Dari 6. Dari 6 bersaudara. Oh iya, dari 6 ke 6 ya. Tuh. Oke. Sorry. Jadi kakak anak paling terakhir, bungsu ya? Anak paling terakhir. Oke, gimana tuh Kak ceritanya? Keluarga nih di Lampung. Keluarga di Lampung memang kalau ayah sendiri masih aktif sih, memang orang basicnya memang hukum juga loh ya. Kemudian kalau ibu memang wira swasta aja. Kalau kakak sih memang kita macam-macam Pak. Iya. Nggak semuanya karena ayah hukum terus kita harus enggak. Kita semua macam-macam, ada yang di hukum, ada yang di kesehatan, ada yang wira swasta juga, ada yang entrepreneur juga. Oke. Macam gitu sih. Tapi memang orang tua selalu membebaskan anak-anak itu kita mau apa sesuai dengan passion kita masing-masing. Passion, oke, itu sesuai passion. Jadi emang Kak Ajeng dari mulai kecil itu passionnya? Kalau passionnya apa sih? Memang saya agak narsis ya Pak. Suka ngomong di bawah otomatis. Oh iya. Pengen menjadi ini mungkinnya YouTuber juga ya? Apa ya, berani aja gitu kalau disuruh ikut apa tuh berani maju gitu, berani. Oke. Oh itu dari kecil ya? Sudah punya hobi seperti itu. Terus Kak, kakak selama dari SD sampai kuliah di Lampung kan? Dari SD sampai SMA di Lampung. Kemudian melanjutkan kuliah di Jogja. Waktu itu karena memang gak tahu ya, motivasi aja. Alhamdulillah Allah kasih lagi kesempatan untuk lanjutin lagi studi baru di Universitas Gadjah Mada. Mantap. Kak mau nanya, jadi kakak tuh memang dari sekolah memang suka ikut mengenai apa yang berbau hukum gitu ya? Waktu itu kalau suka ikut berhukum sih lebih ke menarik itu Pak, karena kan kita lihat ada case langsung di depan, terus gimana sih problem solvingnya, gimana. Dan itu kan hukum banyak banget ternyata berkaitan sama kehidupan ini. Benar. Pas masuk ke S1 dan belajar langsung, bahkan kan kita ada mata kuliah praktek. Yes. Wah itu menarik banget ternyata, gimana kita pas kuliah itu ingat banget bisa kita jadi lawyer atau jadi hakim. Kalau di kampus saya dulu bahkan jadi kita programnya jadi anggota dewan nih, kita menyuarakan pendapat kita gitu sih. Itu menarik banget. Kemudian memang, dan setelah kuliah pun saya sempat juga mengampu mata kuliah Pak. Saya sempat menjadi Mengampu itu asisten dosen, jadi khusus mata kuliah praktek. Saya membantu adik-adik yang di bawah saya untuk mengajarkan mereka gitu. Oke. Waktu itu saya sempat megang untuk mata kuliah penyusunan kontrak dan juga legislative drafting. Legislative drafting ya. Wow, keren. Kak mau nanya dikit ya.
Jadi itu pengaruh kakak bisa sampai ke hukum berarti ada pengaruh dari orang tua ya? Ayah. Iya, khususnya ayah. Tapi saya kan saya 3 cewek 3 cowok Pak. Untuk kakak saya yang cewek itu semuanya dokter. Cuma saya yang beda sendiri. Wah, jadi kakaknya dokter dan kakak Wah, semuanya dokter. Cuma saya yang perempuan yang hukum mungkin atau beda sendiri ngambil jalurnya. Oke, jadi adik-adik juga ada atau kakaknya yang laki-laki ada yang ngambil Dari hukum juga? hukum ada 1 orang yang sampai sekarang juga berprofesinya di dunia. Oke. Ya, mau nanya nih, kakak kan sekarang juga aktif di dalam dunia hukum. Artinya gimana, kakak ada semacam penyesalan atau memang ingin banyak melakukan mimpi-mimpi, coba gimana kak ceritanya? Kebiasaan sih enggak ya. Gak ada ya? Aneh ya Pak. Gak ada ya? Karena Atau usia menyesal kenapa dulu gak jadi dokter ya kan? Sekarang malah jadi dokter hukum mungkin ya. enggak sih, kalau penyesalan enggak ada sih Pak. Cuman kalau mimpi sampai sekarang saya masih ada keinginan untuk kembali ngajar lagi. Kalau karena apa ya, ternyata berbagi ilmu ke orang lain itu membuat ilmu kita semakin banyak. Terus bertambah dan kita akan selalu update hal-hal baru terkait hukum. Ternyata hukum itu enggak pokok berhenti itu aja, ternyata terus berkembang mengikuti kehidupan manusia itu sendiri gitu. Dan ketika kita karena saya dulu pernah ngajar, ketika kita sharing sama teman-teman, sama adik-adik, sama orang lain itu tuh seru banget rasanya. Dan itu yang bikin saya kangen untuk mau ngajar lagi, motivasi banget untuk pengen ngajar lagi. Kak, aku pernah dengar nih, kakak itu ternyata ya, kalau saya nggak salah ya kak, kakak itu kata untuk penerimaan ASN ya, kakak itu katanya peringkat 1 terbaik ya? Enggak 1 Pak. Iya. Salah dikit Pak, peringkat 2. Wow. Jadi waktu itu kalau penerimaan ASN sendiri saat itu kan memang kita ada beberapa, ada saat penerimaan waktu itu kalau tidak salah itu ada 4 jalur Pak, jalur umum, jalur kumlat, jalur laut ada kak? kemudian Jalur apa dulu? saya waktu itu mengalami yang kumlat Pak. Jalur Yes, ini jalur kumlat. Berarti dulu kuliahnya kumlat ya? Alhamdulillah. Wow. Kalau waktu S1 itu kakak udah mulai ngajar rupanya ya? S1 itu setelahnya Pak, setelah lulus S1. Setelah. Kemudian saya ngambil kelas. Jadi memang kalau di kampus saya waktu itu asisten dosennya itu yang sudah S1, dosennya yang sudah S2 atau S3. Nah, nanti di situ dosen memberikan materinya. Kemudian saat praktek, betul yang prakteknya kayak pas pembuatan kontrak atau legislatif. Kalau legislatif drafting itu berarti pas pembuatan naskah akademik, pembuatan jawaban. Itu semua itu pendampingannya di saya, penilaian juga di saya. Di situ sih yang serunya di situ, dan ketika bisa berbagi hal sekecil tuh tapi ternyata bisa dibawa terus sama mereka, ilmunya bermanfaat, itu luar biasa sih. I like it ini nih. Kak, aku mau nanya nih. Tadi udah mengenai kesukaan kakak ya hukum. Nih kak, aku mau nanya kak. Kakak ini kan dari Lampung besarnya. Sebagai seorang wanita terus meninggalkan Lampung, harus belajar untuk masa depan di provinsi lain di Pulau Jawa. Itu gimana tuh perasaannya? Memang sudah siap untuk pergi ke tempat kakak kuliah? Sampai sekarang Pak, berarti saya udah ngerantau kurang lebih hampir 10 tahun. Meninggal. Udah ngerantau lebih dari 10 tahun meninggal. Tanah kelahiran sana 10 hampir 10 tahun saya benar udah meninggalkan rumah. Tapi jadi dari saya lulus SMA, karena melihat kakak-kakak itu semua kuliahnya di luar. Sebagai adik yang paling kecil nih, kok mereka semua keluar ya gitu. Ada apa sih di sana gitu. Jadi saya pun motivasinya saat itu pokoknya harus kuliahnya keluar. Wow. Keluar harus gitu ya. Harus keluar dari Lampung. Mungkin itu challenge juga Pak, dari zona nyaman kan. Yes. Keluar sendiri di Jogja waktu itu ya, maksudnya kalau keluarga sudah ada sih di sana kan, kakak tuh kuliah di sana. Tapi kan di lingkungan kuliah itu kan sendiri baru gitu, membuat lingkungan pertemanan lagi baru. Oh, jadi karena ada contoh kakak-kakaknya yang semua keluar dari tempat kakak besar di situ. Iya. Jadi di sana motivasinya adalah saya mau cari lingkungan baru. Iya, betul. Itu bagus. Jadi motivasinya apa? Cari lingkungan baru, pertemanan baru, keluarga baru. Jadi saya yakini ketika saya di tempat yang baru, saya akan ketemu banyak orang-orang
dari berbagai macam daerah dengan culture yang beda. Asik nih, ketemu lingkungan baru, teman baru. Setelah apa tadi kak? Pengalaman Pak, experience sih baru. Dan itu kakak dapat ya selama kakak apa merantau itu? Dapat Pak, banyak banget teman-teman apa khususnya di Jogja saat itu kan banyak banget dari seluruh Indonesia Pak teman. Wow, Kuliah di sana dari seluruh benar-benar. Apalagi di Jogja ya, mendukung banget untuk belajar ya. dari seluruh Indonesia kita di sana, dan ternyata vibes belajar di sana itu beda sekali gitu. Kompetitifnya luar biasa. Kompetitif. Saya merasakan itu sih Pak, ketika kuliah satu kompetitifnya luar biasa gitu. Kak, berarti kakak selama merantau ini membuat kakak menjadi mandiri, benar kak? Pasti. Iya. Pasti Pak. Artinya kakak orang tua termasuk mama itu dia nggak ada kayak kakak nggak bisa lagi manja gitu, apalagi anak keenam ya. Jarang saya lihat ada anak keenam justru dia mandiri, benar itu kak? Gimana kak? Mandiri pasti Pak, karena orang tua tuh ngelepasnya gimana ya? Memang diajarkan anak-anak untuk mandiri dari mulai, walaupun kita di sana tinggalnya waktu itu pas di Jogja sih bertiga waktu itu sama kakak, tapi kami diajarkan untuk bagaimana kami mengelola rumah. Jadi rumah kami kelola gimana kami harus bayar listrik, bayar ini. Emang kakak masih kuliah udah bisa bayar? Bisa dong Pak, jangan bayar ada. Ada cuma ngingetin kakak ada. Anaknya bayar listrik. Ternyata itu sampai ke kehidupan yang sekarang, udah hidup sekarang yang memang sendiri bisa stand sendiri itu rasanya oh iya ya, ternyata waktu itu tuh saat kuliah tuh diajarkan, memang waktu kami merantau masih kuliah itu kami memang diajarkan gimana tuh. Artinya kak, selain kakak itu kuliah harus merantau, belajar ambil ilmu, ternyata ada ilmu kehidupan lagi. Ya, justru itu malah kakak bisa menjadi modal sampai hari ini ya. Kak, aku mau nanya lagi nih. Aku lihat kemarin kakak mudik ya, kakak itu nyebrang dari Pulau Jawa ke kota asalnya di Lampung bawa mobil sendiri. Betul. Kakak tidak sering enggak. Udah sering Pak. Karena kan jarak tempuhnya juga enggak terlalu jauh kan, cuman antar tol terus masuk sudah pelabuhan gitu. Tapi kakak berani ya, maksudnya bawa mobil sendiri dari ini sebagai perempuan gitu loh ya. Bisa ya? Bisa ya? Ini mungkin karena dulu pengalaman waktu merantau kuliah di Jogja ya. Karena pas merantau kan namanya pas kuliah kan ada ya Pak. Jadi kan kita kan malam tuh harus kerja kelompok, ada juga harus latihan kayak waktu mau jadi persidangan itu kan kita harus latihan gitu. Almost every day itu kita latihan gitu. Ya mau nggak mau berapa malam ya. Dari yang awalnya takut lama-lama jadi biasa. Terus dari Jogja pindah ke Jakarta pun beda sekali Pak. Karena Jogja dan Jakarta tuh harus penyesuaiannya beda banget. Jogja yang cenderung nggak macet pasti, nggak macet. Terus di sana itu cenderung lebih apa ya? Dari transportasinya kendaraan itu kan nggak ngebut-ngebut gitu. Iya, benar kok. Kalau aja crowded banget, Benar. macet banget. Awal pindah ke Jakarta agak kaget juga. Waduh, ternyata beda banget trafiknya nih. Beda banget. Itu penyesuaian lagi. Iya. Penyesuaian lagi. Syukur waktu itu berarti kakak nggak langsung dari Lampung tembak ke Jakarta ya. Tapi sempat dulu ke Jogja, baru masuk ke Jakarta. Kira-kira hari ini kakak mau kemana lagi nih, kota-kotanya akan dikunjungi nih? Kalau keliling sih saya pengen keliling. Kalau keliling aja ya Pak, untuk traveling. Pengen keliling Indonesia, ternyata Indonesia tuh seru banget. Apalagi makanannya, sebagai saya nih pecinta kuliner. Sama. Setiap keliling ke satu daerah saya masih cari makanan khas daerah. Wah, Indonesia keren banget sih. Kak, kalau boleh tahu makanan khas dari Lampung apa kak? Banyak Pak. Kopi, kalau minuman yang pasti adalah kopi. Karena kan Lampung salah satu penghasil kopi terbaik. Oke. Kopi. Kemudian kalau di sana itu ada, kita tuh nyebutnya adalah seruit itu sambal terasi. Dikasih duren. Wah. Ya, mungkin orang aneh. Orang asli nanti pakai sambal durennya ditaruh di sambal, kemudian dikasih ada lalapan gitu. Biasanya tuh sama ikan diaduk jadi satu, makannya pakai nasi. Itu udah asli dari Lampung ya? Asli dari Lampung. Kalau Pak Jan ke Lampung, kita ajak. Oke. Tetap ya pemirsa, nanti kita ajak bagaimana makan seruit ya. Seruit. Oke. Kak, terakhir nih buat teman-teman pemirsa siapapun yang hari ini melihat, semoga membawa inspirasi. Ada yang kakak ingin sampaikan buat teman-teman semua? Untuk teman-teman nonton opsi, mungkin khususnya untuk teman-teman yang masih muda, masih SMA mau kuliah, kuliah mau kerja. Kalau saya saran aku sih jangan takut untuk keluar dari zona nyaman.
Kayak lagu ya kak. Zona nyaman. Karena banyak orang yang takut untuk keluar dari zona nyaman sehingga dia terbelenggu di situ-situ aja. Ternyata ketika kita berani sekali-sekali kita harus men-challenge diri kita untuk keluar dari zona nyaman, dan ternyata banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, pengalaman, experience yang seru dan luar biasa gitu. Wow. Oke, Kak Ajeng, hari ini pemirsa, pilihan ada di tangan teman-teman semua. Pilihlah yang baik, pilihlah yang bermanfaat, dan rasakan dan alami apa yang tadi sudah kita dengar. Semoga memberikan banyak pilihan untuk kita jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Cukup sampai di sini kita Kak Ajeng. Next time kita interview lagi ya. Thank you Kak Ajeng. Salam sehat, semangat Kak Ajeng. Bye bye pemirsa.